Jangankan seberapa besar dampak yang dirugikan nih, bom yang dijatuhkan di Hiroshima aja besarnya itu sebesar manusia loh. Yo guys, kembali lagi dengan Mesty Channel. Jadi sekarang aku lagi ada di Hiroshima nih. Kalau kalian pernah dengar kata Hiroshima, aku yakin di pikiran kalian pasti langsung terbayang satu peristiwa besar yang pernah mengubah sejarah dunia di tahun 1945. Tapi tahu nggak? Di balik masa lalunya yang kelam, kota ini sekarang udah bangkit dan berubah total menjadi kota yang cantik, modern, dan sangat damai. Jadi di kesempatan kali ini aku akan mengajak kalian untuk mengunjungi salah satu museum terbesar yang ada di Hiroshima, yaitu Hiroshima Peace Memorial Museum. Jadi di sini kita langsung aja masuk ya teman-teman. Nah, jadi di bagian sini kalau misalnya teman-teman udah punya tiket, misalnya teman-teman beli tiket online, jadi teman-teman bisa belok kanan. Tapi kalau misalnya teman-teman yang belum punya tiket dan ingin membeli tiket di sini secara langsung, teman-teman bisa belok kiri ke tiket counternya. Jadi kebetulan di sini aku belum punya tiket dan aku juga akan nunjukin bagaimana cara beli tiket di Hiroshima Peace Memorial Museum ini. Jadi di sini kira-kira menunjukkan pukul 1 siang dan antreannya sudah sepanjang ini. Jadi memang ada banyak sekali orang-orang yang ingin mengetahui bagaimana sejarahnya dijatuhkan bom atom di kota ini. Jadi kita langsung aja beli tiketnya. Teman-teman bisa lihat untuk dewasa 19 tahun ke atas harga tiketnya itu di 200 yen. Untuk umur 16 sampai 18 tahun itu di harga 100 yen. Dan untuk umur 15 ke bawah itu gratis ya teman-teman. Dan juga yang terakhir untuk pengunjung di atas 65 tahun itu ada diskon jadinya 100 yen aja. Oke, kita tinggal pilih aja sesuai kebutuhan kita lalu klik OK. Dan di sini ada metode pembayaran. Jadi kita bisa pilih mau cash atau pakai credit card atau mau pakai IC card Jepang atau juga pakai QRP. Jadi kita sesuaikan aja sama apa yang kita punya. Jadi di sini aku beli 2 tiket untuk dewasa. Jadi setelah teman-teman berhasil melakukan proses pembayaran akan keluar tiket seperti ini. Jadi ada barcode-nya ya. Ini teman-teman bisa simpan, jangan sampai hilang ataupun rusak karena QR-nya akan dipakai untuk masuk ya. Jadi di-scan seperti ini. Jika sudah ada lampu birunya berarti itu sudah berhasil dan kita langsung aja naik ke lantai 2 menggunakan eskalator ini. Dan kita lihat sejarahnya bagaimana sih dan apa yang terjadi di balik semua itu. BTW guys, ini museumnya cukup besar dan memang rutenya itu sudah diatur ya. Kita harus masuk dari mana kemana dan kemana dan nanti akhirnya akan tembus di mana. Jadi itu memang sudah terstruktur ya untuk ceritanya. Jadi ini dia yang pertama. Mungkin sambil melihat visual yang ada di museum ini, aku sambil cerita sedikit ya teman-teman tentang Hiroshima. Dan mohon maaf kalau misalnya kameranya agak jelek atau gambarnya kurang kelihatan nanti karena di sini agak berdesak-desakan ya guys. Jadi ini Hiroshima sebelum dan setelah dibom. Jadi sebelum tragedi itu terjadi, Hiroshima adalah salah satu kota paling hidup di Jepang. Dijuluki sebagai kota air, Hiroshima punya pemandangan indah dengan 6 sungai besar yang membelah kota. Jalannya sangat ikonik, dipenuhi dengan bangunan tradisional yang didominasi kayu dan arsitektur klasik Jepang. Sebagai pusat ekonomi dan pendidikan, Hiroshima adalah rumah bagi ribuan pelajar dan keluarga. Di sini, pasar-pasar tradisional selalu ramai. Tram listrik sudah berlalu lalang dan pelabuhannya menjadi gerbang perdagangan yang penting. Orang-orang hidup dengan tenang. Anak-anak berangkat sekolah melewati jembatan-jembatan kayu yang indah. Tidak ada yang pernah membayangkan bahwa keindahan arsitektur dan kehangatan hidup warganya ini hanya tinggal menghitung hari sebelum semuanya terhapus selamanya dalam sejarah. Jadi teman-teman bisa lihat ya, kota Hiroshima itu adalah kota yang aktif. Jadi ada banyak sekali kegiatan yang ada di sini. Namun pada tanggal 6 Agustus 1945, datanglah detik-detik yang mengubah segalanya. Tepatnya pada jam 8:15 pagi. Jadi bom atom Little Boy meledak. Dalam sekejap mata, panorama kota yang tadinya penuh kehidupan ini berubah total. Tepat pada ledakan, Hiroshima bukan lagi sebuah kota, melainkan hamparan puing yang tak berujung.
Sejauh mata memandang, yang tersisa hanyalah tanah yang menghitam dan sisa-sisa reruntuhan yang sulit dikenali. Suhu panas yang ekstrim telah menghapuskan hampir seluruh vegetasi dan merubah permukaan bumi menjadi padang abu yang sunyi. Kerusakan ini meluas secara menyeluruh, menciptakan pemandangan yang mencekam di mana cakrawala kota yang dulu dipenuhi atap-atap rumah kayu seketika menjadi rata dan kosong seperti yang ada di video ini. Awan hitam dan debu radioaktif menyelimuti seluruh wilayah, menciptakan suasana yang gelap dan menyesakkan. Hiroshima kini benar-benar menjadi gurun mati yang luas, di mana setiap sudut kotanya menunjukkan betapa dahsyatnya kekuatan destruktif yang bisa menghapus sebuah peradaban hanya dalam hitungan detik. Disinilah kita bisa melihat wajah asli dari sebuah kehancuran skala besar yang tak menyisakan ruang bagi kehidupan. Di menit ini segalanya seakan melambat. Dari ketinggian ribuan kaki, sebuah benda jatuh membelah langit biru Hiroshima yang tenang. Tak ada peringatan, tak ada suara ledakan awal, hanya ada keheningan mencekam saat senjata paling mematikan dalam sejarah manusia bergerak lurus menuju jantung kota yang sedang sibuk memulai paginya. Tepat pada ketinggian 600 meter di atas tanah, langit tiba-tiba meledak dalam satu kilatan cahaya putih yang menyilaukan, lebih terang dari matahari. Dalam sekejap, gelombang panas ribuan derajat Celcius menyapu permukaan bumi. Bukan lagi soal bangunan per bangunan, tapi seluruh bentang alam di kota ini seketika tersapu habis oleh energi nuklir yang tak terbendung. Dalam tragedi ini, kira-kira sekitar 140.000 orang meninggal guys. Jadi benar-benar serem banget ya. Kalian bisa lihat kain-kain yang hangus ini. Ini bukan sekedar pakaian ya guys, tapi saksi bisu dari kehidupan yang terhenti secara paksa dalam satu kedip mata. Sobekannya dan kotornya menceritakan betapa dahsyatnya gelombang panas yang menyapu kota Hiroshima pada saat itu, meninggalkan jejak penderitaan yang tak terlukiskan oleh kata-kata. Di sini setiap serat kain yang tersisa mengingatkan kita bahwa di balik angka statistik korban ada manusia dengan sejuta cerita. Bahkan logam dan besi sekuat ini pun gak berdaya ya guys. Sepedanya ini teman-teman bisa lihat hancur dan juga berangkasnya yang penuh dengan karat. Betapa mengerikannya gelombang panas dan tekanan udara saat ledakan itu menghantam Hiroshima ya guys. Bener-bener serem sih. Kalian pastinya bisa ngerasain ya, berdiri di depan foto-foto ini terasa seperti melihat akhir dari sebuah dunia. Dokumentasi hitam putih ini menangkap momen ketika sebuah kota metropolitan yang sibuk seketika berubah menjadi padang puing yang tak berujung. Teman-teman bisa lihat ya, ada beberapa foto korban, efek dari ledakan bom atom ini pada korban. Itu ada banyak luka bakar ya pada korban, teman-teman bisa lihat. Dan juga teman-teman bisa lihat di sisi lain pada ruangan ini, itu ada cakrawala yang kini kosong, di mana bangunan-bangunan beton hanya tersisa kerangkanya dan rumah-rumah penduduk musnah tanpa bekas. Foto-foto ini bukan sekedar gambar, tapi bukti betapa kuatnya tekanan udara dan gelombang panas yang menyapu bersih peradaban dalam hitungan detik. Yang lebih menyesakkan adalah saat kita melihat dokumentasi tentang apa yang terjadi pada manusia. Foto-foto ini menunjukkan luka yang tak terlukiskan, luka bakar yang membentuk pola pakaian pada kulit, hingga dampak radiasi yang tak kasat mata namun mematikan. Kita diperlihatkan bagaimana tubuh manusia hancur oleh kekuatan yang melampaui batas ketahanan fisik kita. Setiap gambar adalah jeritan sunyi tentang rasa sakit yang harus ditanggung oleh mereka yang bertahan hidup di tengah sisa-sisa kehancuran. Di sini juga ada jam dinding yang mati tepat di saat bom ini meledak ya. Jadi itu jam 8 pagi lewat 15. Itu adalah di saat-saat orang sedang sibuk-sibuknya bekerja, berangkat sekolah. Jadi maka dari itu ada banyak sekali korban yang meninggal di tragedi ini guys. Keluar dari museum ini rasanya ada beban berat yang tertinggal di hati. Melihat langsung bukti kehancuran kota dan penderitaan para korban benar-benar mengubah cara pandang kita tentang dunia. Hiroshima bukan sekedar pengingat akan masa lalu yang kelam, tapi sebuah seruan keras bagi kita semua, bahwa kedamaian adalah sesuatu yang sangat mahal dan harus kita jaga bersama.
Semoga apa yang kita lihat hari ini menjadi pelajaran berharga agar tragedi serupa nggak akan pernah terjadi dan terulang lagi. Dari Hiroshima untuk dunia, mari kita suarakan perdamaian. Stay safe and see you in next video. Sebelum itu jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan kalau teman-teman misalnya ada pertanyaan tentang tragedi ini, teman-teman bisa tulis di kolom komentar. Bukan hanya pertanyaan, kalau misalnya teman-teman ada fun fact, teman-teman bisa juga tulis di kolom komentar. Mari kita berdiskusi bersama dan membuka pikiran kita. Oke, seperti itu hal yang bisa aku sampaikan. See you in next video. Bye bestie.